Shalom Siloh Kids. Tunggu dulu. Sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman kalian. Kita lihat yuk. Yuk teman-teman, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman sudah pada mandi kan ya? Pasti udah dong. Kan mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi kita bersih dan rapi kayak gini. Setelah itu, siapkan tempat yang nyaman untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan dari teman-teman? Kalau gitu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo Siloh Kids di rumah. Wah, kita mau tanya dulu nih apa kabarnya nih. Sudah lama tidak bertemu. Iya, coba ditanya. Tapi kita ada gerakan Kak Nana. Oh, oke. Nanti Gimana? waktu Kak Dia bilang, apa kabar Siloh Kids? Gerakannya gimana Kak Nana? Kita sama-sama jawabnya sehat, kuat, Dan diberkati. Siap adik-adik? Siap, Gampang ya? Gampang ya? Coba ya Kak Nana. Coba sekali lagi, ya. coba. Oke. Apa kabar Siloh Kids? Sehat, kuat, dan diberkati. Yeay. Mungkin sekali lagi biar Sekali semangat. lagi biar semangat. Oke. Adik-adik, kakak-kakak, ini perjanjian ya, nanti sampai terakhir kalau ditanya, Siloh Kids bagaimana kabarnya? Jawabnya begitu ya. Coba sekali lagi Kak Dia. Nah, coba ya harus Oke. yang semangat ya. Siap. Siloh Kids, apa kabar? Sehat, kuat, dan diberkati. Oke, sip. Karena sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu Oke, ya. yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih-Mu buat siap kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mulai ibadah-Mu Tuhan, buat anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di setiap rumah-rumah, Kau yang jamah anak-anak yang ada di rumah Tuhan, Kau yang temui mereka secara pribadi Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, biar firman Tuhan yang ada Tuhan itu juga tertanam Tuhan di hati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Siloh Kids, bagaimana kabarmu? Sehat, kuat, diberkati. Kak Nana, ini kita udah lama banget ya. Kira-kira sudah Berapa hampir ya? 1 bulan ya? 1 bulan ya, lama Iya. ya. Tapi seneng ya hari ini kita seneng bisa sekali. ibadah bersama, walaupun di rumah masing-masing. Iya, meskipun adik-adik di rumah masing-masing, tapi nggak boleh mengurangi semangat kita. Iya, benar. Ya, Harus tetap semangat ya, harus Kak Nana. malah harus lebih semangat Iya. ketika di rumah ya Kak Dia. Betul. Ya, karena kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Karena itu yuk. Gimana? Bangkit Dites berdiri dulu, aja. dites Oh, dulu Kak Dia dites dulu. semangatnya. Tapi Berdiri sebelumnya boleh, bangkit berdiri diri ya. dong. Yuk, yang masih Bangkit diri duduk, ya. mungkin ada yang masih tiduran, mungkin ada yang masih pegang HP. Yuk HP-nya kalau HP buat nonton boleh Oh, ya? iya, boleh, Iya Kak. boleh. Tapi jangan mainan dulu. Kita yuk berdiri, kita mau semangat bersama-sama. Iya, benar. Ayo dites Kak Dia Tes ya. semangatnya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi ya. Bisa lebih semangat. ya. Kak Dia sama lompat Oh, iya, mungkin. sama Ya. lompat. Ayo adik-adik, Oh. kalau masih ada yang belum berdiri, ayo berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyi, Iya. melompat bersama-sama ya Kak Dia. Sekali lagi ya, yang semangat ya. Tepuk Yesus. 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 Yes. Tepuk tangan semua. Karena kita sekarang mau nyanyi lagu apa nih Kak? Lagu yang semangat pokoknya Iya, Kak Dia. semangat. Pokoknya Tuhan Yesus kan sudah baik. Iya. Kita mau tinggikan namanya karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Iya benar. Amin. Karena waktu kita sedih Tuhan Dia Yesus ada. ada. Kalau kita senang Tuhan Yesus ada Betul. juga ya. Waktu kita tidak bisa kemana-mana karena keadaan di sekarang ini, tetap ada Iya, Tuhan tetap Yesus. ada. Jadi tidak boleh sedih ya Nggak Kak Nana? boleh Nggak sedih. boleh. Yuk kasih senyum dulu ke teman-teman, ke kakak adik, Iya. mama papa kasih senyum. Kita mau nyanyi sama-sama Oke, ya. Aku daki-daki. Yuk. Tetap sana ya Kak Dia. Yuk adik-adik siap. Ku daki gunung yang tinggi. Turun lembayang dalam. Ku melintasi badai.
sehat, kuat, diberkati. Adik-adik, mungkin saat-saat ini ada yang bingung. Aduh, nggak bisa sekolah. Kalau libur seneng ya Kak Dia. Tapi ini libur pun nggak bisa pergi kemana-mana loh Kak Dia. Iya. Mau pergi dolan ya nggak boleh. Waduh, terus gimana adik-adik? Ada yang bosen di rumah? Nggak boleh kemana-mana. Banyak yang bosen ya Kak Nana. Iya, tapi adik-adik, atau mungkin ada yang begini, aduh jualannya mama kok jadi sepi ya. Aduh, atau mungkin mama malah jadi nggak bekerja karena ini ada virus ada banyak virus di luar. Adik-adik nggak usah takut, kita pasti akan disertai oleh Tuhan. Kita pasti dapat melewati ini, ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Siapa yang setuju sama Kak Nana kita punya Allah yang luar biasa? Sama-sama katakan yes, ya. Kita punya Allah yang luar biasa, adik-adik. Yes, yuk nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik pakai gerakan ya. Yang kakak-kakak mau pakai gerakan boleh, mau tepuk tangan boleh ya. Semangat adik-adik, silahkan yuk. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Nyanyi yang keras ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu
mari jangan khawatir, jangan susah, jangan sedih hati. Apapun yang terjadi, Tuhan adalah Allah yang baik. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau tetap adalah Allah yang baik. Dan kami percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami akan tetap tergenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin Tuhan. Kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami beribadah bersama. Meskipun kami beribadah melalui rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya
kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga rindu sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati, pikiran Tuhan, seluruh panca indera kami buka selebar-lebarnya buat Engkau. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luar biasa. Mari Tuhan, kami rindu semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Kami berdoa Tuhan buat guru kami yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biar Engkau sendiri yang akan mengurapi, dan kami akan duduk diam Tuhan, menerima firman-Mu dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga hidup kami bisa menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo, shalom anak-anak semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya? Apa? Nggak dengar. Kabarnya apa ya? Tadi dikatakan kabarnya apa? Sepakat? Harus bilang sehat, kuat, diberkati. Hari ini spesial. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhannya anak-anak semua yang di rumah harus mendengarkan dengan baik-baik ya. Kalau tadi anak-anak sudah berkata sehat, kuat, diberkati, itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Amin anak-anak semuanya. Puji Tuhan. Coba ekspresikan semua anak-anak yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Semuanya senyum dulu. Senyumnya mana? Seperti ini senyumnya. Ya, manis sekali. Ini adalah ekspresi anak-anak Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan. Apakah ada anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sedih? Gimana ya? Aku udah lama sekali nggak bisa sekolah. Sudah lama juga aku nggak bisa ibadah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu siapa-siapa lagi, saudara-saudara kita. Anak-anak pasti ada yang sedang sedih seperti ini. Wah, puji Tuhan, anak-anak semua di rumah nggak ada yang sedih, tapi anak-anak semuanya bersuka cita. Anak-anak, kali ini ada loh seseorang yang sedang sedih sekali. Lihat nih mulutnya, nggak bisa senyum ya. Orang ini sedang sedih, ternyata orang ini sedang sakit. Sakit apa anak-anak? Coba lihat dengan seksama perhatikan. Tangannya sakit. Sakit apa ya? Kok dibungkus seperti itu? Orang ini hidupnya sedih sekali karena sakit. Dia nggak bisa ketemu sama teman-temannya, nggak bisa ketemu sama saudara-saudaranya, ya, karena orang ini sakit kusta. Nah, Kak Rahel hari ini mau cerita tentang 10 orang yang sakit kusta, ya. Jadi anak-anak harus perhatikan dari awal sampai akhir. Karena nanti ada kuisnya ya. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 5 boleh mengerjakan kuisnya. Nanti semua jawabannya ada di cerita ini. Siap ya? Kita mau buka dulu Alkitab kita semuanya ya. Coba buka Alkitabnya di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya. Kak Rahel nggak bisa bacakan semua ya. Kita mau
langsung kepada intinya, nanti anak-anak semuanya baca di rumah ya, buat PR tentang Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. Pada waktu itu Tuhan Yesus harus berjalan jauh ke Yerusalem. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus harus berjalan jauh, Tuhan Yesus harus menyusuri daerah yang namanya Samaria dan Galilea. Ketika Tuhan Yesus mulai masuk ke sebuah desa, tiba-tiba anak-anak, ada 10 orang kusta memanggil Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus waktu itu mencoba mencari suara itu di mana ya? 10 orang kusta itu berkata, "Guru," sambil berteriak, "kasihanilah aku." Tuhan Yesus mencari, kok ada yang memanggil aku? Kenapa suara ke-10 orang kusta itu harus berteriak? Karena mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang. Anak-anak tahu, penyakit kusta itu penyakit yang menular, ya, penyakit kulit yang menular. Kalau penyakit ini sampai parah, bisa menyerang semua anggota tubuh, bukan cuma di tangan seperti ini, tetapi di kaki, di hidung, di telinga. Dan kalau sampai itu tidak sembuh dalam cukup waktu yang lama, anak-anak, sakit itu bisa menghilangkan anggota tubuhnya. Jari-jari di tangan ini bisa putus, jari-jari di kaki juga putus, ya, sampai orang kusta ini ketakutan. Semua orang-orang pada saat itu ketika harus ketemu dengan orang kusta harus berteriak. Orang kustanya harus berteriak apa? Najis, najis gitu. Apa sih artinya najis? Najis itu artinya kotor. Artinya 10 orang kusta tidak boleh dekat-dekat dengan penduduk, dengan teman-teman, saudara. Mereka harus terkucilkan jauh sekali. Ketika Tuhan Yesus mendengar teriakan mereka, Tuhan Yesus memperdulikan. Tuhan Yesus memandang ke 10 orang kusta itu. Tuhan Yesus berkata, "Sekarang pergilah kamu semua untuk menghadap imam-imam." 10 orang kusta ini berkata, "Loh, gimana ya? Padahal kita ini sakit. Nanti ketika kita di jalan, apakah orang-orang tidak akan menyingkir? Imam-imam juga bagaimana padahal kita sekarang ini sedang sakit?" Tetapi mereka tetap taat. Mereka mendengar suara Tuhan. Mereka mengikuti perintah Tuhan. Akhirnya ke-10 orang kusta itu adik-adik, mereka bersama-sama berjalan meninggalkan Tuhan Yesus untuk ketemu para imam. Wah, mereka berjalan. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba anak-anak, mereka melihat, wah, tanganku, tanganku, lihat, wah, tanganku sudah sembuh, sakit kustaku hilang, kakiku juga. Puji Tuhan, mereka bersuka cita. Lihat, tangan kalian juga sembuh. Wah, mereka bersuka cita. Mereka bilang, puji Tuhan, aku sekarang sudah sembuh dari sakit kustaku. Dan setelah itu anak-anak, ke-9 orang kusta itu mereka berlari. Mereka segera pengen ketemu dengan saudaranya. Ada yang pengen ketemu dengan imam-imam. Hanya ada 1 orang yang dia teringat kepada Tuhan. Dia ingat, aku sudah ditolong oleh Tuhan. Aku harus kembali kepada Tuhan. Aku harus berterima kasih kepada Tuhan. 1 orang kusta ini anak-anak, dia berlari.
dia berlari untuk ketemu Tuhan. Ketika dia sudah melihat Tuhan, orang ini berlutut, Tuhan, Guru, terima kasih sebab aku sudah sembuh. Aku berterima kasih sebab Tuhan menyembuhkan aku. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, mana ke-9 orang temanmu? Di mana mereka? Kenapa mereka tidak kembali ke sini? Tetapi Tuhan Yesus tidak memperdulikan yang ke-9 itu. Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Nah, puji Tuhan anak-anak, saat ini kita belajar, ya, saat ini kita belajar kepada satu orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah mendapat pertolongan dari Tuhan, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau hari ini anak-anak semuanya boleh sehat, boleh bersuka cita, boleh diberkati walaupun mungkin tidak boleh keluar rumah, tidak bisa sekolah, tidak bisa jajan, tidak bisa main, atau mungkin tamasya kemanapun, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena anak-anak dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur, sama seperti satu orang kusta yang disembuhkan. Anak-anak tahu ternyata satu orang kusta yang disembuhkan ini adalah orang Samaria. Orang Samaria yang sebenarnya itu mereka tidak mengenal Allah. Mereka bukan bangsa pilihan Tuhan, tetapi justru orang Samaria ini tahu untuk berterima kasih. Anak-anak saat ini, mari kita berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita belajar ketika kita mengucap syukur, ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, kita mengucap syukur untuk semua keadaan, ya. Bukan hanya ketika kita lagi senang aja. Ya anak-anak, bukan hanya ketika kita sedang susah, sakit gitu ya. Coba lihat 10 orang kusta tadi, ketika dalam keadaan sakit dia berteriak minta tolong kepada Tuhan. Artinya 10 orang kusta ini pengen ketemu Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka disembuhkan, yang ke-9 orang ini lupa berterima kasih. Hanya satu orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Satu orang ini dia bisa mengucap syukur, dia bisa berterima kasih bukan hanya ketika dia susah, bukan hanya ketika dia sakit, tetapi ketika dia disembuhkan, ketika dia mendapatkan berkat, kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Anak-anak semuanya, biarlah saat ini kita mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mari anak-anak semuanya, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Coba ingat-ingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Ketika kita mungkin sudah terlalu lama hanya mungkin boleh berdiam diri di rumah, kita ingat, wah puji Tuhan masih bisa makan dengan enak. Itu adalah berkat Tuhan. Puji Tuhan masih sehat sampai dengan sekarang. Ketika anak-anak tahu di luar berita-berita sana ada banyak anak-anak, ada banyak orang tua yang terkena sakit virus corona. Anak-anak masih dipelihara oleh Tuhan, masih diberikan kesehatan, kita bersyukur, masih disayangi orang tua, ya, anak-anak masih bisa bermain, masih bisa tertawa. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan buat kita. Dan anak-anak, ketika kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menyediakan berkat yang lebih besar lagi.
Terbukti dari cerita ke-10 orang kusta tadi, ketika satu orang kembali datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan, dia bukan hanya disembuhkan, dia bukan hanya bebas dari sakit kustanya, tetapi orang ini juga diselamatkan. Karena Tuhan berkata, pergilah, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi orang yang disembuhkan, orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia bukan hanya menerima berkat yang cuma disembuhkan aja, tetapi juga menerima berkat ganda, diselamatkan hidupnya. Puji Tuhan, anak-anak, saat ini dimanapun anak-anak berada, di rumah, mungkin di ruang keluarga, di depan HP, di depan laptop, mari saat ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia sudah begitu baik buat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa, Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Setiap hari, setiap waktu Tuhan menjaga kami. Ketika kami tidur, ketika kami belajar, ketika kami main, Tuhan terima kasih sebab di situ Tuhan ada. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Mari anak-anak kita sama-sama menyanyikan sebuah pujian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Saat ini kami bersyukur Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan
untuk penyertaan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Amin. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipelihara oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Amin. Amin. buat hidup kami, buat keluarga kami Tuhan, buat kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Amin. Terima Kami kasih. bersyukur Engkau Tuhan Yesus kami yang baik. Amin. Engkau Allah kami yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Amin. Kami mau serahkan Tuhan setiap hari-hari kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Ajar kami untuk kami mengucap syukur Amin, dalam Yesus. setiap keadaan hidup kami. Amin. Ketika kami sedih, ketika kami senang, ketika kami diberkati, ketika kami susah sekalipun Tuhan, kami mau berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan Yesus selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua anak-anak Tuhan yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan anak-anak semuanya. Puji Tuhan. Setelah ibadah ini anak-anak masih punya PR sedikit aja. Nanti anak-anak bisa praktek dengan orang tua. Ketika mungkin banyak waktu luang di rumah, sudah selesai belajar, sudah selesai berdoa, sudah selesai baca firman, anak-anak bisa kumpul bersama kakak, adik, orang tua. Anak-anak bisa bermain bersama, ya. Bermainnya adalah sediakan toples, ya. Toples itu dan kertas, potongan kertas. Nanti anak-anak bisa menuliskan, ya, semua hal-hal yang membuat anak-anak bersyukur kepada Tuhan. Berarti bukan cuma anak-anak, orang tua bisa main, papa, mama, semua anak-anak bisa main, ya. Nanti ditulis semua hal-hal yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, ditulis di sebuah kertas. Boleh lebih dari satu kertasnya berarti, terus nanti dimasukkan ke dalam toples itu. Nah, nanti toplesnya dikocok, ya. Setelah dikocok, bisa diambil satu, dibacakan. Nanti yang lain, anggota keluarga yang lain bisa nebak, kira-kira yang nulis itu siapa ya? Contoh misalnya Kak Rahel nulis nih, puji Tuhan sehat setiap hari gitu ya. Nanti anggota keluarga yang lain menebak, ya. Nah, itu alangkah akan asik sekali kalau semua anggota keluarga bisa ikut main, ya. Daripada bengong di rumah, daripada main HP di rumah, banyak-banyak main HP, yuk kita main hal-hal yang seru. Namanya adalah toples ucapan syukur, ya. Baik, itu aja anak-anak, puji Tuhan. Kita akan segera tutup. Kak Dia, Kak Nana, ya, kita sekali lagi ya. Kalau ditanya apa kabarnya, jawabnya Sehat, kuat, diberkati. Oke, siap ya. Apa kabarnya si Lokit? Sehat, kuat, diberkati. Yeay, puji Tuhan. God bless you anak-anak Sampai semuanya. jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.